Saya Ernest Lasri Tegalung, NRP 5519521271, Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan kelas B, Politeknik Alih Usaha Perikanan Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Geografis. Sejarah dan perkembangan SIG. Perkembangan Sistem Informasi Geografis atau SIG atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai GIS, Geographic Information System, tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi. Pada awal sejarah peradaban, manusia bertukar informasi melalui bahasa atau suara. Selanjutnya, pertukaran informasi meningkat melalui gambar. Seiring perkembangan peradaban dengan adanya penemuan alfabet dan angka Arabik, maka penyampaian informasi menjadi lebih efisien. Tahun 1967 merupakan awal perkembangan SIG yang bisa diterapkan di Ottawa atau Ontario oleh Departemen Energi, Pertambangan, dan Sumber Daya. Roger Tomlinson merupakan pakar yang mengembangkan SIG, kemudian disebut CGIS atau Canadian Geographic Information System. Sistem ini digunakan untuk menyimpan, menganalisis, dan mengolah data yang dikumpulkan untuk inventarisasi tanah di wilayah Kanada yang dikenal sebagai CLI Canadian Land Inventory. Sistem informasi geografis atau SIG didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang dapat mengaitkan dan menganalisis data yang diikat dengan lokasi geografi data tersebut berada. Definisi ini mempunyai implikasi sangat luas, sehingga bermunculan beragam definisi SIG dalam berbagai literatur. Keragaman definisi ini pada dasarnya dikaitkan kepada aplikasi yang memanfaatkan teknologi ini. Definisi lain yang senada cukup banyak, tetapi satu hal yang konsisten yaitu SIG berfungsi sebagai pengolah data yang diikat oleh posisi geografi dan memanfaatkan komputer sebagai sarana penyimpanan dan pengolahannya. Konsep dasar SIG yaitu data dikelola dan dihimpun dalam suatu layer. Setiap layer berisikan data sejenis baik berupa informasi tematik atau objek bertipe poligon, garis, dan titik, diikat dengan sistem koordinat yang sama. Masing-masing objek dalam setiap layer dapat dikaitkan dengan data atribut yang disimpan dan dikelola menggunakan DBMS atau Database Management System. Informasi berupa data pokok atau data teknis operasional dapat dengan mudah dibangun menggunakan suatu DBMS. Pengait antara data grafis dan atribut inilah yang membentuk sebuah sistem informasi geografis. Dalam suatu SIG, komputer tentu saja memegang peranan cukup penting. Di abad milenium ini telah berkembang dengan pesat laptop dan notebook, perangkat portable yang mudah dibawa. Program komputer yang dibutuhkan pada umumnya terdiri atas dua komponen utama. Yang pertama, komponen khusus untuk mengolah data grafis, dan komponen yang kedua pada dasarnya berupa DBMS. Konfigurasi untuk SIG workstation dengan komponen utamanya, data grafis dimasukkan melalui digitizer atau melalui proses digitasi di monitor. Bila sumber data grafis sudah dalam format raster hasil scanner, disimpan dalam bentuk koordinat yang divisualkan sebagai data spasial. Efisiensi suatu SIG sangat ditentukan dari struktur data yang dianut, DBMS, dan kemampuan dari platform komputer yang digunakan. Komponen SIG ada 5, yang pertama data, kedua perangkat keras komputer, ketiga perangkat lunak komputer, keempat tenaga pelaksana, dan kelima sistem. Data merupakan pendukung utama dalam SIG. Tanpa data SIG tidak akan ada fungsi dan artinya. Sebaliknya, data yang lengkap akan sangat menunjang sistem informasi yang dibangun. Berdasarkan jenis dan cara penanganannya, data dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu data grafis atau spasial dan data atribut atau aspasial. Data didukung oleh perangkat keras dan perangkat lunak komputer, dapat diolah dan dimanipulasi untuk berbagai kebutuhan dalam SIG. Komponen utama pendukung SIG yaitu software, brainware, sistem data, dan hardware. Data dimasukkan ke dalam komputer melalui unit masukan, misalnya keyboard, scanner, dan digitizer. Pemasukan data juga dapat melalui konversi dari data dalam format lain. Fungsi modul teknis paket software pada SIG. Pertama, untuk pemasukan data dan pengecekan, kedua, manipulasi data, ketiga, penyimpanan data, keempat, data output dan presentasi, kelima, interaksi dengan berbagai pemakai. Ada dua kelas manipulasi data. Yang pertama, manipulasi untuk mengeliminir kesalahan-kesalahan data atau menjaga agar data tetap mutakhir dan mencocokkan data dengan komponen data yang lain. Yang kedua, manipulasi yang dapat mengaplikasikan terhadap data agar dapat menjawab berbagai pertanyaan dalam SIG.
Secara umum, struktur data dapat dikelompokkan dalam struktur data sederhana dan struktur data majemuk. Struktur data yang dapat digunakan untuk aplikasi pembuatan peta digital diantaranya adalah DLG, GBF atau DIME, GIRAS, GRID. Dua kelas manipulasi data. Peta topografi merupakan gambaran kondisi suatu area tertentu di permukaan bumi pada bidang datar atau lembar kertas dalam ukuran kecil. Kondisi yang dimaksud meliputi unsur-unsur alam, buatan manusia, serta bentuk permukaan bumi. Unsur alam dan buatan manusia disajikan dalam bentuk simbol-simbol, sedangkan bentuk permukaan bumi disajikan dalam bentuk garis kontur. Masalahnya akan menjadi rumit bila pemetaan mencakup wilayah yang cukup luas, karena permukaan bumi harus diperhitungkan sebagai permukaan melengkung. Untuk memecahkan mengembangkan metode yang disebut proyeksi peta. Ada 3 definisi proyeksi peta yang cukup beragam. Di antaranya, proyeksi peta merupakan suatu sistem pemindahan garis-garis kurva dari lingkaran-lingkaran meridian dan paralel yang terdapat dalam globe ke atas permukaan datar lembaran kertas. Kedua, proyeksi peta merupakan cara memindahkan keadaan dari permukaan bumi ke bidang datar peta. Ketiga, proyeksi peta merupakan suatu sistem yang memberikan hubungan antara posisi titik-titik di bumi dan di peta. Secara umum, proyeksi peta bertujuan memindahkan pola atau unsur-unsur dari suatu permukaan ke permukaan lain dengan menggunakan aturan matematis tertentu sehingga tercapai suatu keadaan sesuai keinginan. Yang perlu diingat yaitu dalam proyeksi peta, pengertian permukaan bumi bukan arti sebenarnya, tetapi permukaan bumi dalam pengertian geometris. Bentuk permukaan bumi secara global di dalam pengertian geometris berbentuk elips putar atau elipsoid dengan ukuran tertentu. Klasifikasi proyeksi peta menurut bidang proyeksi yang digunakan, yaitu proyeksi azimun, proyeksi kerucut, dan proyeksi silinder. Berdasarkan sifat aslinya yang dipertahankan, yaitu proyeksi ekuivalen, proyeksi konform, dan proyeksi equidistant. Berdasarkan generasi, yaitu geometris, matematis, dan semi-geometris. Sedangkan berdasarkan posisi sumbu simetris pada bidang proyeksi, yaitu proyeksi normal, proyeksi miring, proyeksi transversal. Dan yang terakhir berdasarkan kedudukan persinggungannya, tangen, sekon, dan polisuperfisial. Penerapan proyeksi peta pada kartografi. Pengertian proyeksi peta pada pekerjaan kartografi adalah suatu cara penggambaran di permukaan bumi menjadi koordinat titik-titik di bidang proyeksi. Masalah proyeksi peta berhubungan dengan penggambaran kerangka peta yang meliputi antara lain skala peta, gratikul, grid, dan garis tepi. Koordinat geografi. Koordinat geografi adalah sistem koordinat lengkung yang terdiri atas paralel atau lintang dan meridian atau bujur, baik lintang maupun bujur dalam satuan derajat. Lingkar kedua komponen tersebut sama dengan lingkar bumi, yaitu 360 derajat, lebih jauh lagi terbagi dalam menit dan detik. Proyeksi peta di Indonesia ada 3, yaitu proyeksi Polyeder, proyeksi Mercator, dan proyeksi universal transverse Mercator. Ragam peta. Berdasarkan fungsinya, peta dapat dikelompokkan dalam peta dasar dan peta tematik. Peta tematik adalah peta yang menyajikan tema tertentu dan untuk kepentingan tertentu, dengan menggunakan peta rupa bumi yang telah disederhanakan sebagai dasar untuk meletakkan informasi tematiknya. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan, terima kasih.